Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari kelompok 5 mata kuliah pengauditan 2. Di sini kami akan menjelaskan mengenai PJBL pengauditan 2, yaitu mengenai rancangan program audit siklus pengeluaran berdasarkan contoh pada studi kasus PT Mega Baja Abadi. Tapi sebelum mulai ke penjelasan, izinkan saya untuk membacakan anggota kelompok dari kelompok 5. Yang pertama ada saya sendiri, Fajri Restiningsih dengan MPM terakhir 4071. Lalu ada Aulia Amira Maharani dengan MPM terakhir 4095. Lalu ada Amar Muzaffar Prihatin dengan MPM terakhir 4127. Lalu ada Wulan Pangestuti dengan MPM terakhir 41664. Dan yang terakhir ada Rengga Ezra dari Manggala dengan MPM terakhir 4187. Nah, mungkin langsung aja kita mulai ke pendahuluan. Yang pertama ada latar belakang. Oke, pada latar belakang ini, dalam persaingan industri manufaktur yang semakin erat, perusahaan itu tidak hanya dituntut untuk fokus pada produksi, tetapi juga pada pengelolaan pengeluaran secara efisien dan juga akuntabel. Siklus pengeluaran seperti pembelian bahan baku, pembayaran upah, dan juga biaya operasional memiliki resiko tinggi terhadap kesalahan pencatatan maupun penyalahgunaan dana jika tidak didukung oleh pengendalian internal yang memadai. PT Mega Baja Abadi sebagai perusahaan manufaktur dengan volume transaksi pengeluaran yang besar perlu memiliki sistem audit internal yang sistematis untuk menjaga stabilitas keuangan dan juga operasional. Oleh karena itu, makalah ini bertujuan untuk merancang program audit siklus pengeluaran dengan menggunakan kerangka sosok framework yang mencakup lingkungan pengendalian, penilaian resiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan sehingga dapat membantu perusahaan meningkatkan efektivitas pengendalian internal, mencegah potensi fraud, serta menjaga kendala keandalan pelaporan keuangan dan operasional secara praktis dan aplikatif. Nah, lalu selanjutnya ada rumusan masalah yang pada makalah ini, yaitu yang pertama, bagaimana penerapan komponen pengendalian internal berdasarkan kerangka sosok ini pada siklus pengeluaran PT Mega Baja Abadi. Lalu yang kedua ada bagaimana perancangan program audit siklus pengeluaran berdasarkan sosok dan asersi audit yang sesuai untuk PT Mega Baja Abadi. Lalu yang ketiga ada bagaimana hasil evaluasi atas pelaksanaan program audit siklus pengeluaran terhadap efektivitas pengendalian internal perusahaan. Adapun tujuan dari pembuatan makalah ini yaitu yang pertama ada untuk menganalisis penerapan pengendalian internal siklus pengeluaran berdasarkan kerangka sosok. Yang kedua ada untuk merancang program audit siklus pengeluaran yang sesuai dengan asersi audit dan standar akuntansi yang berlaku. Dan yang terakhir ada untuk mengevaluasi hasil pelaksanaan program audit dalam menilai efektivitas pengendalian internal serta keandalan pelaporan keuangan PT Mega Baja Abadi. Lalu yang selanjutnya akan dijelaskan oleh partner saya. Lalu selanjutnya ada bab 2 yaitu landasan teori. Yang pertama-tama yaitu siklus pengeluaran atau expenditure cycle. Siklus pengeluaran menurut Gani adalah rangkaian kegiatan bisnis dan operasional pemrosesan data terkait yang berhubungan dengan pembelian serta pembayaran barang dan jasa. Dalam siklus pengeluaran, pertukaran informasi utama adalah dengan pemasok barang atau vendor. Di dalam organisasi, informasi mengalir ke siklus pengeluaran dari siklus pendapatan dan produksi, pengendalian persediaan, dan berbagai departemen tentang kebutuhan untuk membeli barang, bahan, dan baku. Begitu barang dan bahan baku tiba, pemberitahuan penerimaannya mengalir dari siklus pengeluaran ke buku besar dan ke fungsi pelaporan untuk dimasukkan ke dalam laporan keuangan serta berbagai laporan manajemen lainnya. Lalu selanjutnya ada pengendalian internal dalam siklus pengeluaran berdasarkan COSO. Pengendalian internal dalam siklus pengeluaran berfungsi untuk mengurangi dan menemukan adanya kekeliruan pencatatan, penyimpangan aset,
serta memastikan kepatuhan terhadap prosedur perusahaan. Suatu sistem pengendalian internal yang efektif seharusnya mencakup pemisahan fungsi, persetujuan atas transaksi, pencatatan nama lengkap, prosedur rekonsiliasi, dan pengawasan dari manajemen. Lalu pelaksanaan pengendalian internal yang memadai itu mampu meminimalkan peluang terjadinya kecurangan dalam proses pengadaan, mengurangi biaya operasional, memperbaiki keandalan informasi keuangan, serta membantu proses pengambilan keputusan yang lebih efektif. Lalu di sini ada 3 poin. Poin pertama, yaitu efektivitas dan efisiensi operasi. 2, keandalan pelaporan keuangan. 3, kepatuhan terhadap hukum dan regulasi. Model COSO terdiri dari 5 komponen utama, yaitu yang pertama adalah lingkungan pengendalian atau control environment. Merupakan fondasi dari pengendalian internal yang mencakup integritas, nilai etika, struktur organisasi, filosofi manajemen, dan komitmen terhadap kompetensi. Dalam konteks siklus pengeluaran, kebijakan pembelian, otorisasi pembayaran, serta struktur organisasi yang jelas sangat menentukan kualitas pengendalian internalnya. Lalu yang kedua adalah penilaian risiko atau risk assessment. Organisasi yang harus mengidentifikasi dan menganalisis risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan. Pada siklus pengeluaran, risiko meliputi pembelian tidak sah, pembayaran ganda, penggelembungan harga oleh pemasok, penggunaan vendor fiktif, hingga pengeluaran kas tanpa otorisasi. Yang ketiga adalah aktivitas pengendalian atau control activities. Control activities ini sendiri adalah kebijakan yang prosedurnya dirancang untuk memastikan tindakan manajemen dapat terlaksana. Contoh aktivitas dalam pengeluaran yaitu meliputi yang pertama, otorisasi permintaan pembelian dan pembayaran. 2, pemisahan tugas antara fungsi pembelian, penerimaan barang, dan akuntansi. 3, pencocokan dokumen atau purchase order, bukti penerimaan barang, dan faktur. Yang terakhir adalah rekonsiliasi utang usaha dan pengeluaran kas. Lalu poin yang keempat, informasi dan komunikasi. Information and communication. Organisasi harus menyediakan dan menyebarkan informasi yang relevan, akurat, serta tepat waktu. Sistem informasi pembelian, utang usaha, dan pengeluaran kas menjadi bagian penting dalam komponen ini. Lalu, yang kelima adalah pemantauan atau monitoring. Pengendalian internal harus dipantau melalui evaluasi manajemen, audit internal, atau review berkala. Monitoring penting untuk mendeteksi kelemahan dalam siklus pengeluaran, seperti pembayaran tidak sah, kesalahan pencatatan utang, atau penyimpangan kebijakan pembelian. Model COSO digunakan oleh auditor untuk merancang program audit, termasuk audit siklus pengeluaran. Dengan memahami kelima komponen COSO, auditor dapat mengidentifikasi risiko dan menetapkan prosedur audit yang sesuai memastikan pengendalian internal berjalan dengan efektif. Lalu, asersi audit siklus pengeluaran. PT Mega Jaya Abadi, siklus pengeluaran pada PT Mega Jaya Abadi atau MBA, mencakup rangkaian aktivitas mulai dari permintaan pembelian, pemasaran barang, penerimaan barang, pencatatan utang usaha, hingga pembayaran kepada pemasok. Setiap tahapan mengandung resiko salah saji material yang berkaitan dengan asersi audit. Yang pertama, yaitu asersi keberadaan, existence, dan keterjadian, occurrence. PT MBA menghadapi risiko dalam transaksi utang usaha yang tidak benar-benar terjadi atau pembayaran yang dilakukan pada pemasok fiktif. Risiko ini muncul karena pemisahan fungsi antara bagian accounts payable atau ARP dan treasury tidak berjalan optimal sehingga proses pembayaran tidak memperoleh pengawasan berlapis. Lemahnya tugas menjadi salah satu penyebab utama terjadinya fraud pada siklus pembelian dan pembayaran. Akibatnya, auditor perlu meningkatkan pengujian substantif, termasuk melakukan konfirmasi utang kepada vendor dan memeriksa dokumen pendukung pembayaran, seperti purchase order atau PO. Yang kedua, asersi kelengkapan, completeness. PT MBA memiliki beberapa kelemahan, antara lain keterlambatan pembuatan LPRB dan ketergantungan pada kecocokan dokumen secara manual.
Situasi ini meningkatkan kemungkinan tidak semua transaksi utang dicatat pada periode yang benar, terutama menjelang akhir pelaporan. Hal ini sejalan dengan temuan Nurmawadah dan Diah pada tahun 2024 yang menyatakan bahwa ketidaktepatan proses three-way matching serta sering menyebabkan utang tidak tercatat secara lengkap. Lalu yang ketiga, asersi, valuasi, dan alokasi. Valuation and allocation. Asersi, valuasi, dan alokasi berisiko dilanggar apabila perusahaan salah melakukan penilaian utang atau persediaan. Pada PT MBA, resiko tersebut terlihat dari adanya praktik split PO, yaitu pemecahan nilai pesanan agar tidak melebihi batas otorisasi direksi. Praktik ini hanya berpotensi menjadi tindakan fraud, tetapi juga dapat mengakibatkan kesalahan dalam penilaian biaya perolehan. Lalu yang keempat, asersi hak dan kewajiban, rights and obligation. Auditor harus memastikan bahwa seluruh utang usaha benar-benar merupakan kewajiban PT MBA. Resiko utama yang muncul ialah kemungkinan perusahaan melakukan pembayaran kepada pemasok yang tidak memiliki dasar kontraktual atau tidak melalui proses verifikasi vendor yang memadai. Dalam situasi seperti ini, auditor perlu meninjau dokumen kontrak pemasok, daftar vendor terdaftar, serta memastikan vendor telah melewati proses evaluasi dan approval sesuai kebijakan oleh perusahaan. Lalu yang kelima, poin terakhir, asersi penyajian dan pengungkapan, presentation and disclosure. PT MBA perlu mengungkapkan informasi mengenai utang usaha, komitmen pembelian, dan kewajiban lain sebagai mana dipersyaratkan dalam standar akuntansi. Pentingnya pengidentifikasian resiko salah saji material dalam pengungkapan laporan keuangan, auditor harus menilai apakah catatan atas laporan keuangan CALK pada MBA telah memberikan informasi yang relevan dan cukup terkait kewajiban perusahaan, khususnya yang timbul dari aktivitas pembelian dan pengeluaran. Lalu setelahnya akan dijelaskan oleh rekan saya untuk bab selanjutnya. Baik, yang selanjutnya itu ada bab 3, gambaran umum perusahaan. Yang pertama itu ada profil perusahaan. PT Mega Baja Abadi merupakan perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur baja berat dan komponen konstruksi. Perusahaan ini berfokus pada pengolahan serta penyediaan produk baja berkualitas tinggi yang digunakan untuk berbagai kebutuhan industri dan konstruksi. Dalam menjalankan kegiatan usahanya, PT Mega Baja Abadi mengutamakan ketepatan proses produksi, ketahanan produk, serta kesesuaian spesifikasi dengan kebutuhan pelanggan. PT Mega Baja Abadi didirikan pada tahun 2005 sebagai reaksi terhadap meningkatnya kebutuhan material baja untuk pembangunan infrastruktur dan sektor industri di Indonesia. Dan untuk lokasi operasional PT Mega Baja Abadi meliputi pabrik dan gudang utama yang berlokasi di kawasan industri Cikarang serta kantor penjualan yang berada di Jakarta. Eh, Selanjutnya itu ada aktivitas utama PT Mega Baja Abadi, yaitu mencakup pembelian bahan baku berupa besi, nikel, dan baja gulungan yang diperoleh baik dari pemasok lokal maupun impor. Bahan baku tersebut selanjutnya melalui proses pengolahan dan manufaktur dengan standar kualitas yang ketat hingga menjadi komponen konstruksi siap pakai. Dalam operasional hariannya, PT Mega Baja Abadi menangani volume volume transaksi yang cukup besar dengan rata-rata 500 hingga 700 transaksi pembelian dan pengeluaran setiap bulannya. Tingginya volume volume transaksi tersebut mencerminkan skala kegiatan usaha perusahaan serta tingkat kepercayaan mitra dan pelanggan terhadap PT Mega Baja Abadi. Secara keseluruhan, PT Mega Baja Abadi terus berkomitmen untuk menjadi perusahaan manufaktur baja yang andal, kompetitif, dan berorientasi dan pada kepuasan pelanggan seiring dengan perkembangan kebutuhan industri dan pembangunan nasional. Yang selanjutnya itu ada struktur siklus pengeluaran perusahaan dan risiko. Siklus pengeluaran
di PT MBA melibatkan banyak departemen yang mana dapat menciptakan risiko pengendalian internal jika pemisahan tugas segregation of duty tidak diterapkan dengan benar. Eh, yang pertama itu dari departemen itu ada produksi atau gudang, yang mana perannya itu dalam siklus pengeluaran itu untuk memulai pemenuhan kebutuhan bahan baku lewat pengajuan pembelian, lalu menerima serta menyimpan barang yang tiba dari supplier. Yang lalu yang kedua itu ada pembelian eh, atau juga disebut procurement, memilih peran dalam siklus pengeluaran yaitu memilih dan mengevaluasi pemasok melalui melakukan negosiasi harga dan syarat. Yang selanjutnya itu ada akuntansi utang atau disebut juga akuntan payable, yaitu untuk menerima faktur dari pemasok untuk mencocokkan dokumen PO, bukti penerimaan barang, dan faktur, serta mencatat utang usaha. Lalu yang terakhir, keuangan atau disebut juga treasury, yaitu melakukan pembayaran kepada pemasok sesuai dengan jadwal dan metode yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Selanjutnya ada sistem dan proses siklus pengeluaran. PT MBA menggunakan sistem ERP atau disebut juga Enterprise Resource Planning yang sebagian besar terintegrasi. Namun masih masih ada ketergantungan pada proses manual, terutama pada alur dokumen fisik dan otorisasi manual, khususnya pada segmen persetujuan. Untuk tahapan siklusnya itu ada 5. Yang pertama itu ada permintaan permintaan pembelian, yaitu prosedur operasi di PTMBA itu dengan cara dibuat oleh dari gudang atau produksi, lalu disetujui manual oleh manajer produksi sebelum diinput ke ERP. Eh, untuk kelemahan pengendaliannya, yaitu otorisasi yang tergesa-gesa tanpa cek stok yang memadai akan menyebabkan pembelian yang tidak efisien. Selanjutnya itu ada pemesanan pembelian atau disebut juga PO dibuat oleh staf pembelian, yang mana PO ini bernilai tinggi, kisar yang kisaran itu 500 juta, yang mana harus diotorisasi oleh direktur operasi dan direktur keuangan, yang mana kelemahan pengendalian itu risiko PO itu dipecah-pecah atau disebut juga splitting menjadi nilai di bawah dari 500 juta untuk menghindari otorisasi direksi. Lalu yang selanjutnya itu ada penerimaan barang yang mana barang diterima oleh staf gudang dicatat di laporan penerimaan barang atau disebut juga LPRP. Lalu sistem sistem ini tidak mengharuskan pencocokan PO sebelum GR dibuat. Yang mana risikonya itu menerima barang yang tidak dipesan menyebabkan peningkatan stok yang tidak diperlukan. Selanjutnya itu ada pencatatan utang. Akuntansi akuntansi EIP melakukan 3 arah percocokan atau disebut three-way match secara manual, yaitu PO, LPRB, dan faktor penjualan pemasok. Di mana risikonya itu jika ada ketidakcocokan, utang tetap dicatat dengan catatan pending. Hal ini berisiko mencatat utang yang nilainya salah. Lalu yang terakhir ada pembayaran, yang mana staf keuangan membuat daftar pembayaran, otorisasi pembayaran hanya dilakukan oleh direktur keuangan di sistem e-banking, di mana risikonya tidak ada otorisasi independen kedua untuk setiap transfer dana, memungkinkan pembayaran kepada pemasok fiktif. Lalu yang selanjutnya itu ada isu dan risiko audit utama. Berdasarkan gambaran umum di atas, fokus auditor pada PT MBA akan diarahkan pada beberapa risiko spesifik yang rentan terhadap pelanggaran asersi audit. Yang pertama itu ada pelanggaran asersi keberadaan, existence, dan keterjadian, occurrence. Risiko utang fiktif atau pengeluaran kas yang tidak valid karena adanya kelemahan pemisahan tugas antara akuntan payable dan treasury. Yang kedua itu ada pelanggaran asersi valuasi dan alokasi, yang mana potensi harga pembelian yang di markup atau didiskon pembelian yang tidak dicatat, khususnya pada transaksi di bawah otorisasi direksi. Selanjutnya itu ada pelanggaran asersi
kelengkapan atau disebut juga completeness. Risiko kegagalan akan mencatat seluruh utang usaha pada akhir periode, atau disebut juga cut-off, khususnya faktor yang diterima tetapi belum diproses di LPRP-nya. Yang terakhir itu ada kepatuhan terhadap aturan PPN, yang mana memastikan bahwa PPN masukan atas pembelian telah dicatat dan dikreditkan sesuai dengan regulasi perpajakan yang berlaku. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman. Oke, selanjutnya itu bab 4 pembahasan. Yang pertama itu ada program audit siklus pengeluaran berdasarkan COSO dan asersi. Untuk gambaran umumnya itu ada nama kliennya itu kan PT Mega Baja Abadi, kemudian dibuat oleh Resti, Amira, Amar, Wulan, dan Rengga, kemudian direview oleh Dimas Hadi SE, tahun atau periode penugasan itu 31 Desember 2024, PSAK yang ada PSAK nomor 1 tentang penyajian laporan keuangan, yang kedua itu ada PSAK nomor 7 tentang pengungkapan pihak-pihak berelasi, lalu yang nomor 14 tentang persediaan, lalu ada PSAK nomor 25 tentang kebijakan akuntansi, perubahan estimasi dan kesalahan. Uh, yang pertama itu ada indeksnya itu untuk arti kode indeks masing-masing itu, yang A itu untuk audit planning, yang B itu untuk laporan keuangan, yang C itu untuk kas dan bank, dan yang E itu untuk persediaan. Yang pertama itu indeksnya A, asersi auditnya, semua asersi. Tujuan auditnya ini prosedur untuk memahami dan memverifikasi alur transaksi dari awal hingga akhir untuk menilai pengendalian internal dan mengidentifikasi resiko. Proses auditnya itu ada dua, yaitu perform walkthrough serta TOC atau lihat kartu panduan audit. Kemudian ada identifikasi risiko yang mungkin dapat terjadi. Itu dilakukan oleh Amira. Boleh dipencet WPRF-nya? Oke, jadi biasanya sebelum memulai proses audit itu, auditor itu membuat kartu penugasan. Ini yang pertama itu ada kertas kerja audit, itu kliennya PT Mega Baja Abadi, periode auditnya 31 Desember 2024, nomor F-nya itu KKA strip A titik 1, kartu penugasan, nomornya itu ST atau KAP strip A AMN 2024 garis miring 005. Di situ dijelaskan ada nama auditi, nomor file permanen, rencana audit nomor, audit terakhir tahun, kemudian ada alamat dan nomor telepon, risiko, tingkat risiko, unit atau aktivitas, ada nama ketua tim auditnya, nama anggota tim audit, kemudian audit dilakukan dengan surat tugas nomor berapa, audit direncanakan mulai tanggal dan selesai tanggal berapa, kemudian anggaran yang diajukan, anggarannya disediakan, dan catatan penting dari pengendalian teknis atau pengendalian mutu. Ini digunakan sebagai panduan sebelum memulai proses auditnya. Oke, balik lagi ke PDF-nya itu. Oke, kemudian untuk indeks yang B itu dia asersi auditan untuk semua asersi. Tujuannya itu untuk mendapatkan pemahaman tentang bisnis, mengidentifikasi area yang beresiko salah saji, dan menilai konsistensi laporan keuangan dengan ekspektasi auditor. Itu ada yang pertama itu perform analytical review dengan membandingkan dan data pembelian tahun ini dengan tahun yang lalu, kemudian lakukan interview dengan klien bila terdapat fluktuasi lebih dari 15% dan bandingkan data tersebut dengan detail per market wilayah pembelian. Itu yang perform analytical review. Di situ kertas kerja audit, analytical review, HPP, dan komponen persediaan. Nomor F-nya itu dari yang sheet 1 dulu. Kertas kerja audit detail HPP dan biaya produksi dengan nomor F itu KKA strip B.4. Di situ ada deskripsinya, ada persediaan bahan baku, itu ada persediaan awal BBL, pembelian bahan baku bersih, bahan baku tersedia, persediaan akhir BBL, pemakaian bahan baku, kemudian ada proses
barang dalam proses atau BDP, itu ada persediaan awal BDP, biaya produksi itu TKL ditambah BOP, kemudian subtotal biaya konversi, total biaya masuk BDP, persediaan akhir BDP, harga pokok produksi HPP-nya, kemudian ada barang jadi, itu ada persediaan awal barang jadi, harga pokok produksi, barang tersedia dijual, persediaan akhir barang jadi, kemudian ada harga pokok penjualan HPP, kemudian ada akun balance sheet lainnya, ada utang usaha, kemudian totalnya. Kemudian di situ kan ada persediaan bahan baku. Untuk melihat rinciannya itu bisa pencet linknya itu, sheetnya. Nah, di sini tuh ada lanjutannya yaitu di kertas kerja B.5, itu di situ ada lebih rincinya, itu nama akun atau komponennya itu ada pembelian bahan baku, persediaan awal bahan baku, persediaan akhir bahan baku, tenaga kerja langsung, biaya overhead pabrik, dan harga pokok penjualan. Dan di situ juga ada nomor dokumennya. Mungkin bisa kembali lagi ke PDF-nya. Yang B5. Yang sheet 1 dulu. Nah, di situ itu menyambung dari yang tadi, kertas kerja audit B5-nya mungkin bisa dipencet. Nah, di sini tuh ada lebih rincian lagi dari masing-masing kegiatan yang tadi. Itu seperti kayak pemulihan bahan baku, biaya overhead pabriknya, tenaga kerja langsung. Oke, ini kan baru seperti kayak gambaran besarnya. Nah, mungkin untuk lihat detail atau buktinya itu kan itu bisa lakukan vouching. Nah, vouching itu ada di kertas kerja B.6. Bisa dibuka PDF B.6 ya. Nah, di sini tuh dia lebih ke vouching dokumen pendukungnya. Nah, di situ untuk pembelian bahan baku, yang pertama untuk nomor PO-nya bisa diklik. Nah, di sini itu ada bukti PO PT Mega Baja Abadi kepada PT Aneka Tambang, ada nomor PO-nya itu PO garing 10 garing 012 garing 10, tanggal pesannya 2 Oktober 2024, tanggal kirimnya 5 Oktober 2024. Nama barangnya itu ada roll baja, harganya 14.200.000, jumlahnya 558.000, 558.500. Kemudian ada PPN-nya dan totalnya itu sebesar itu. Balik lagi ke sheet satunya untuk yang LPRB-nya. Ini untuk bukti LPRB-nya bisa dipencet. Di situ ada laporan penerimaan barang dengan nomor PO PO garing 10 garing 012 garing 10, vendor atau supplier itu PT Aneka Tambang. Nomor LPRB-nya LPRB garing 10 garing 500, tanggal LPRB-nya itu 5 Oktober 2024, yaitu nama barangnya seperti yang tadi. Kemudian penerimanya ini ada Vito, kepala gudangnya Steven, pembukuannya Ayu, dan pengirimnya itu Fahri. Mungkin bisa kasih satu lagi. Nah, itu kan untuk yang pembelian bahan baku. Sekarang untuk yang biaya overhead pabrik untuk melihat vouching dokumen-dokumennya. Itu bisa dipencet yang nomor PO-nya di biaya overhead pabrik. Nah, di situ ada bukti kwitansi telah diterima dari Bapak Bima Satya, uangnya sejumlah 3 miliar untuk pembayaran sewa gedung dan pabrik unit 3. Itu ada alamatnya. Jadi ini untuk yang tadi itu buktinya melalui kwitansi. Mungkin bisa balik ke sheet 1. Itu kan untuk biaya overhead pabrik dia ada nomor PO-nya.
Oke, selanjutnya itu ada uh, kertas kerja KKA strip B.1 itu untuk perform analytical review dengan membandingkan data pembelian tahun ini dengan tahun yang lalu. Jadi di sini nomor referensinya itu KKA strip B.1 ada tujuan pengujiannya dan ada satuannya. Itu di situ ada produk atau bahan baku, tabel produk atau bahan baku itu ada baja gulungan atau raw steel, terus ada nikel grade A atau alloy, terus ada besi beton di itu. Terus ada komponen kabel custom, ada pelumas industri atau oil, eh, ke ini lagi atas. Kemudian ada pembelian tahun ini, jadi baja gulungan itu sebanyak 15.500, nikel grade A-nya 2.100, besi beton 8.900 dan seterusnya. Lalu itu di baja gulungan ada nomor dokumen yaitu INV garis miring roll garis miring 12 garis miring 001. Itu kemudian dipencet. Nah, di situ tertera invoice pembelian untuk nomor dokumen INV garing roll garing 12 garing 00. Itu di situ ada ada tulisan siapa sajanya, itu ada PT Mega Baja Abadi, ada nomor dokumen, ada tanggalnya yaitu tanggal 30 Desember 2024 kepada PT Stelindo Jaya Mandiri. Kemudian ada rincian barangnya, yaitu deskripsi barang baja gulungan, jumlahnya 15.500, harga per tonnya itu 12.700.000. Kemudian total keseluruhannya itu 196.850.000. PPN-nya ada 11%. Kemudian total tagihannya itu sebesar 218.503.500. Metode pembayarannya itu transfer bank. Balik lagi ke sheet sebelumnya. Kemudian untuk pembelian tahun lalunya itu sebanyak 14.800 pada tanggal 28 Desember 2023. Pencet nomor itu apa INV roll. Nah, ini untuk yang pembelian tahun lalunya tanggalnya itu 28 Desember 2023 kepada Stelindo Jaya Mandiri sama. Kemudian rincian barangnya itu harga per tonnya itu 12.700.000. Kemudian totalnya 187.960. Metode pembayarannya sama menggunakan transfer bank. Balik ke sheets yang tadi. Kemudian perubahan itu dia ada sebesar 700 ton, perubahannya itu sebesar 4,73%, keterangannya itu wajar. Jadi untuk masing-masing produk atau bahan baku ini mengalami perubahannya berapa persen dan keterangan atau analisis auditornya itu disesuaikan dengan perubahan tersebut. Oke, bisa lanjut yang KKA B4 ke PDF. Oke, selanjutnya itu masih sama indeksnya itu B untuk semua aset. Tujuannya itu untuk memastikan bahwa HPP dan biaya terkait itu dicatat secara lengkap, akurat, dan sesuai klasifikasi. Kemudian menilai kewajaran biaya melalui analisis tren, serta memverifikasi bahwa setiap keuangan disajikan secara wajar. Itu ada HPP dan rincian. Nah ya, untuk nomor verifikasi harganya untuk yang pembelian bahan baku, maaf tadi kelewat.
Nah, di sini ada invoice pembeliannya kepada nomor dokumennya itu INV garing vendor 10 atau X garing 100. Itu tanggalnya 2 Oktober 2024. Deskripsi barangnya itu baja gulungan. Totalnya sekian. Ini untuk bukti invoice pembeliannya. Balik lagi ke sheet 1. Untuk yang TKL sekarang. Untuk yang vouching dokumen dari untuk TKL. Untuk nomor daftar hadir itu bisa dipencet. Nah, di situ nomor dokumen sumbernya itu ABS garing 01 garing 2024. Di situ ada nama-nama karyawannya beserta nicknya, kemudian absen per minggunya, tiap minggunya berapa, terus total kehadiran harinya, di scroll terus coba sampai bawah. Nah, jadi itu untuk buktinya, kemudian bisa balik lagi ke sheet 1. Nah, untuk time sheet-nya atau verifikasi kuantitas jam kerjanya. Nah, jadi ini dari yang tadi itu kan dia baru berapa hari masuknya. Nah, ini di sini ada total jam kerjanya. Jadi untuk per tiap nama karyawan itu dia ada datanya untuk total jam kerjanya. Balik lagi ke sheet 1. Kemudian untuk nomor daftar gajinya. Nah, dari yang nama-nama karyawan tadi itu dia ada buat daftar gajinya itu nomor dokumen sumbernya itu DFR garing 01 garing 2024. Di situ ada nama karyawan, jabatannya, rate upah per jamnya, total jam kerjanya, upah kotornya berapa, terus ada potongannya juga, ada potongan pajak, BPJS dan lain-lain, kemudian upah bersih dibayarnya. Coba balik lagi ke sheet 1. Dan itu juga ada status keterjadian itu lulus atau tidak lulus. Ke bawah lagi masih ada nggak? Oke. Balik lagi ke file PDF-nya. Mungkin untuk indeks yang B-nya cukup segitu aja, mungkin bisa dilanjut. Oke, untuk yang selanjutnya itu ada indeks E. Dengan asersi audit itu ada hak dan kewajiban, kemudian ada valuasi dan alokasi, kemudian ada penyajian dan pengungkapan. Nah, untuk tujuan auditnya itu untuk memastikan bahwa seluruh transaksi pembelian dicatat pada periode yang benar, lengkap, serta benar-benar terjadi. Tidak ada transaksi yang hilang, ganda, atau fiktif. Nomor dokumen yang digunakan secara berurutan sesuai prosedur, serta penyimpangan telah dijelaskan dan dikendalikan secara memadai oleh manajemen sehingga laporan keuangan bebas dari salah saji material dan mencerminkan transaksi pembelian secara wajar. Kemudian untuk prosedur auditnya sendiri, itu ada lakukan cut-off pembelian dengan mengambil beberapa sampel di akhir tahun dan di awal tahun. Kemudian ada review mengenai keurutan nomor dokumen untuk pengakuan pembelian. Dan yang terakhir itu dapatkan penjelasan yang memadai bila terdapat penyimpangan serta kontrol dari pihak manajemen bila terdapat resiko. Untuk program audit ini dilakukan oleh Wulan. Untuk WPRF-nya yang KKA S1 bisa diklik.
Oke, situ bisa dilihat KKA itu untuk pengujian cut-off pembelian dengan tujuan pengujian untuk memastikan utang usaha dan persediaan itu dicatat di periode yang benar. Kemudian untuk mendukung asersi kelengkapan atau cut-off. Di sini ada beberapa sampel pembelian sebelum tanggal neraca dan sampel pembelian setelah tanggal neraca. Untuk sampel pembelian sebelum tanggal eh, 31 Desember 2024 atau pada akhir periode 2024 itu ada surat nomor surat jalan supplier, kemudian tanggalnya, ada bukti penerimaan roll, nomor dan tanggalnya, kemudian ada supplier, ada besarannya, kemudian ada keterangannya. Di situ untuk contohnya nomor surat jalan supplier yang SJ/2024/1197 bisa diklik. Oke, itu bisa dilihat ada bukti surat jalannya, di mana nomor suratnya sudah sesuai, kemudian tanggalnya juga sudah sesuai. Untuk pengirimnya itu ada Mahmud, kemudian penerimanya Windah dari PT Mega Baja Abadi dengan detail barang, ada baja gulungan, eh, dengan jumlah 5 dan satuan 5 juta, kemudian ada nikel grade A jumlah 20 dengan satuan 8 juta, kemudian ada pelumas industri dengan jumlah 11 dan besar dengan jumlah 5 juta. Em, Itu untuk buktinya sudah sesuai dengan apa yang ada di KKA tadi. Bisa balik ke sheet 1 KKA-nya. Untuk selanjutnya itu ada di bukti penerimaan rollnya yang BPR slash 2024-29 bisa diklik. Bisa dilihat juga itu udah ada di penerimaan rollnya. Sudah sesuai juga tanggalnya sama nomornya. Diterima dari PT Alojaya dengan jumlah 240 juta. Kemudian di situ sudah ada dibuat, disetujui, kemudian diketahui dan diterima oleh. Bisa balik ke sheet 1. Di situ untuk keterangannya sudah wajar karena barang diterima tanggal 31 Desember, utang dan persediaan dicatat di 2024. Ke bawah yang sampel pembelian setelah tanggal neraca. Untuk contohnya itu ada di surat jalan supplier yang di nomor SJ/2024/1198 bisa diklik. Bisa dilihat di situ bukti surat jalannya juga sudah sesuai nomor surat, tanggalnya. Untuk pengirimnya sendiri itu Rohmat dan penerima itu Windah dari PT Mega Abadi dengan detail barang itu besi beton, komponen kabel custom, kemudian baja gulungan. Bisa balik ke KKA-nya tadi. Yang selanjutnya itu ada bukti penerimaan roll dengan nomor BPR/2025/001 bisa diklik. Itu juga bisa dilihat bukti penerimaan rollnya juga sudah sesuai dengan apa yang ada di KAA, tanggalnya, kemudian nomornya, diterima dari PT Eka Mas Logam dengan nomor rekening dengan keterangan barang diterima pada
2 Januari 2025 dengan jumlah 310 juta. Bisa balik ke KKA-nya tadi. Di situ untuk keterangannya sudah wajar karena dicatat utang di 2025. Oke, balik ke Word-nya. Untuk yang selanjutnya itu ada indeks E dengan asersi audit untuk valuasi dan alokasi, kemudian kelengkapan dan penyajian pengungkapan. Di situ tujuan auditnya itu untuk memastikan bahwa transaksi dengan pihak berelasi benar terjadi, dicatat secara lengkap dan akurat, dilakukan nilai yang wajar, tidak digunakan untuk memanipulasi laba atau memindahkan keuntungan, serta diungkapkan secara memadai dalam laporan keuangan sehingga tidak menimbulkan salah saji material maupun bias dalam penyajian posisi keuangan. Untuk prosedur auditnya itu ada identifikasi pembelian dari pihak berelasi dengan pihak ketiga, kemudian periksa transaksi yang dilakukan dengan pihak berelasi merupakan transaksi yang wajar, kemudian bandingkan harga beli invoice ke pihak berelasi dan pihak ketiga. Untuk program audit ini dilakukan oleh Rengga. Untuk web ref-nya yang KKAE 4 bisa diklik. Di situ ada KKA untuk mengidentifikasi pembelian dari pihak berrelasi dengan tujuan pengujian untuk mengidentifikasi, memverifikasi, dan mengevaluasi kewajaran transaksi pembelian yang melibatkan pihak berrelasi serta memastikan pengungkapan yang memadai sesuai PSAK 7. Untuk prosedur auditnya itu menganalisis buku besar, utang usaha, dan konfirmasi vendor untuk mengidentifikasi pihak berrelasi. Kemudian di sini ada rincian pembelian berdasarkan jenis barang dan pemasoknya. Di sini dinyatakan dalam ribuan rupiah. Untuk yang pihak berrelasi itu ada PT Mega Karya Utama dengan besaran bahan baku utama yaitu 1.250 juta. Kemudian ada suku cadang dan peralatan sebesar 50 juta. Dan selanjutnya itu ada jasa atau konsultasi teknis dengan besaran 350 juta. Untuk totalnya itu ada 1 miliar 650 juta dengan keterangan hubungan yaitu sama dengan entitas asosiasi. Kemudian ada pihak ketiga yaitu ada PT Inti Metalindo dengan baja atau bahan baku utama yaitu sebesar 15 miliar 500 juta. Kemudian untuk keterangan hubungannya itu pihak ketiga independen dan seterusnya. Itu ada total pembelian dari beberapa supplier tadi. Untuk bahan baku utamanya itu totalnya 25 miliar 650 juta dan suku cadang dan peralatan 70 juta. Terus jasa konsultasi teknik 350 juta, kemudian aset tetap atau mesin itu 1.500.000 juta dengan total dari semua pihak 670 juta. Bisa balik Word-nya.
Untuk yang selanjutnya itu ada indeks E. Di situ asersi auditnya untuk semua asersi. Tujuan auditnya itu untuk memastikan bahwa seluruh pembayaran benar terjadi dan sah kepada vendor yang valid, dicatat pada periode yang tepat, telah direkonsiliasi dengan benar antara catatan perusahaan dan bank, tidak terdapat pembayaran fiktif atau tidak berwenang, serta seluruh transaksi didukung dokumen yang memadai sehingga laporan keuangan bebas dari salah saji material dan mencerminkan transaksi kas keluar secara wajar. Untuk prosedur auditnya, itu yang pertama ada telusuri pembayaran kepada vendor baru. Yang selanjutnya ada identifikasi pembayaran yang dilakukan tanpa invoice pendukung. Yang selanjutnya review pembayaran mendekati akhir periode. Dan yang terakhir yaitu rekonsiliasi antara buku besar, kas, dan bank statement. Program audit ini dilakukan oleh Resti, Wulan, Amira, dan Amar. Kemudian untuk WP-Ref-nya yang KKA C1 bisa diklik. Oke, di situ bisa dilihat KKA verifikasi pembayaran kepada vendor baru. Tujuan pengujiannya itu untuk memastikan semua vendor baru sah dan pembayarannya pertama disahkan sesuai prosedur, serta menelusuri kelengkapan dokumen pendukung. Itu ada data vendor baru yang diuji yaitu PT Solusi Baja Jaya. Untuk kriteria itu ada permintaan pembukaan vendor baru dengan statusnya sudah lulus. Keterangannya itu tersedia dan disetujui oleh Kepala Departemen Pembelian. Kemudian untuk kriteria yang selanjutnya itu dokumen legal seperti NPWP, SIO, dan akta. Itu statusnya juga sudah lulus, tersedia fotokopi legalisirnya. Untuk kriteria yang terakhir itu verifikasi bank, nama akun, serta nama vendornya juga sudah lulus. Dengan nama PT Solusi Baja Jaya sesuai dengan rekening banknya. Untuk yang selanjutnya itu ada rincian pembayaran pertama kepada PT Solusi Baja Jaya. Untuk invoice suppliernya bisa diklik yang INF/SBJ/11. Oke, itu bisa dilihat bukti invoice suppliernya dengan nomor dokumen dan tanggal yang sesuai kepada PT Mega Baja Abadi dengan rincian barang yaitu nikel grade A dengan total tagihan 75 juta sesuai dengan yang ada di KKA tadi. Bisa balik ke KKA-nya. Untuk yang selanjutnya itu ada nomor vouchernya. Yang oke. Itu bisa dilihat juga sudah sesuai untuk nomornya serta tanggalnya dan dari PT Solusi Baja Jaya di situ sudah dinyatakan bahwa PT Solusi Baja Jaya sudah menerima pembayaran sebesar 75 juta dan sudah diberlakukan sebagai bukti yang sah. Oke. Bisa balik ke Word-nya. Oh, itu untuk sebentar. Itu untuk remark-nya itu sudah wajar sesuai invoice dan bukti pembayarannya dan diterima pada tanggal yang benar. Oke, bisa balik ke Word-nya.
Untuk temuan auditnya, atas kesimpulan dari program audit yang sudah kami jelaskan tadi, itu hasil walkthrough dan pengujian pengendalian itu menunjukkan bahwa proses pembelian telah berjalan sesuai kebijakan perusahaan, mulai dari permintaan hingga pencatatan akuntansinya. Namun ada beberapa pengendalian yang masih bergantung pada prosedur manual dan dokumentasinya belum konsisten, sehingga berpotensi meningkatkan risiko kesalahan pencatatan saat volume transaksi meningkat. Kemudian identifikasi risiko itu mengidentifikasikan potensi salah saji pada akun pembelian dan HPP, terutama terkait transaksi mendekati akhir periode, vendor baru, dan transaksi bernilai material. Risiko tersebut itu berkaitan dengan asersi cut-off, kelengkapan dokumen, dan kewajaran nilai, sehingga memerlukan pengujian substantif dan analytical review. Analytical review menunjukkan adanya fluktuasi signifikan pada pembelian dan biaya di beberapa wilayah dan akun tertentu. Manajemen menjelaskan fluktuasi tersebut disebabkan peningkatan volume produksi, perubahan strategi pemasok, dan kenaikan harga bahan baku. Penjelasan ini dapat diterima meskipun dokumentasi analisis manajemen belum tersedia secara formal. Pemeriksaan HPP dan biaya menunjukkan alokasi telah sesuai kebijakan, tapi masih terdapat biaya material yang dicatat secara agregat tanpa analisis rinci. Pengujian lanjutan dan vouching menunjukkan sebagian besar transaksi dilakukan dengan dokumen yang memadai, namun ditemukan juga beberapa pembayaran tanpa invoice pada saat transaksi dilakukan. Untuk yang selanjutnya, itu kesimpulan bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya ada kesimpulan dari penjelasan yang sudah dijelaskan oleh rekan-rekan saya sebelumnya. Kesimpulannya yaitu perancangan program audit siklus pengeluaran berdasarkan sosok dan asersi audit ini dinilai mampu membantu auditor dalam mengidentifikasi area yang beresiko, menentukan prosedur audit yang tepat, serta mengevaluasi efektivitas pengendalian internal perusahaan. Berdasarkan hasil pengujian dan juga analisis, tidak ditemukan bahwa indikasi salah satu material yang signifikan dalam laporan keuangan PT Mega Jaya Abadi. Namun, temuan audit ini menunjukkan perlunya adanya perbaikan dan penguatan pengendalian internal agar risiko kesalahan dan juga kecurangan ini dapat diminimalkan di masa yang akan datang. Adapun saran yang kami berikan untuk PT Mega Baja Abadi, ini disarankan untuk meningkatkan efektivitas pengendalian internal pada siklus pengeluaran, khususnya melalui penguatan pemisahan tugas antara fungsi pembelian, akuntansi utang, dan keuangan guna meminimalkan risiko kesalahan pencatatan maupun kecurangan. Selain itu juga perusahaan ini perlu mengoptimalkan pemanfaatan sistem ERP secara lebih terintegrasi dan mengurangi ketergantungan pada proses manual, terutama dalam hal otorisasi, transaksi, dan kecocokan dokumen. Agar proses pengendalian ini dapat berjalan lebih konsisten dan juga terdokumentasi dengan baik. Selain itu, juga manajemen disarankan untuk meningkatkan kelengkapan dan ketertiban dokumentasi pendukung setiap transaksi pembelian dan pembayaran, serta melakukan pemantauan dan analisis berkala terhadap fluktuasi pembelian dan biaya yang bersifat material. Dengan menerapkan perbaikan tersebut, diharapkan pengendalian internal siklus pengeluaran pada PT Mega Baja Abadi dapat berjalan dengan efektif, mendukung keandalan pelaporan keuangan, serta mengurangi potensi risiko salah saji dan kerugian perusahaan di masa yang akan datang. Kayak mungkin cukup sekian penjelasan mengenai perancangan proses program audit siklus pengeluaran dari kelompok 5. Apabila ada kesalahan dalam pemberian informasi ataupun penjelasan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.